Saya ingin sampaikan satu hal. Saya tidak membagikan khotbah karena tidak ada penafsiran teks kitab suci pada kesempatan ini. Juga saya tidak membagikan nasihat rohani kepada para imam, para suster, konfrater sekalian dan keluarga saya. Tetapi saya ingin membagikan pengalaman saya tentang sosok almarhum Pater Lois Hussein yang adalah adik kandung dari bapak saya dan juga konfrater dalam Serikat Sabda Allah. Ketika begitu banyak orang mengenal Pater Lois, memuji segala macam kebaikan, mengagumi kehebatannya, ada satu hal yang dilupakan dan mungkin terlewatkan dari segala utama itu yang ada di dalam dirinya. Dia ini sedikit kepala batu. Dalam keadaan sakit, dia tetap merasa diri bahwa dia kuat. Tidak ada menu diet, apalagi harus memilih makan itu atau ini. Semua yang dihidangkan di atas meja itu dia sikat habis. Yang dihidangkan di atas meja itu halal bagi dia. Kalau di rumah, kalau pulang kampung, makanan kesukaan mie sadap dan es krim. Iya. Dia sulit mendengarkan masukan. Dia berujar, saya orang kuat. Ketika dia sedang mengalami persoalan yang sangat serius tentang jantungnya, saya katakan bahwa dia mesti periksa. Kalau di mobil kotanya mungkin lebih kecil ke Kupang atau ke Surabaya, mungkin begitu. Dia jawab saya dengan santai. Ini saya terjemahkan dari bahasa lama mulut ke bahasa Indonesia, jadi kedengarannya agak aneh. Memang minggu lalu itu jantung saya tidak bunyi. Saya terjemahkan dari bahasa lama mulut ke bahasa Indonesia, bukan detak jantung. Minggu lalu itu memang jantung saya tidak bunyi, tetapi kemarin itu bunyinya sudah sedikit dan sudah mulai enak kedengarannya. Dia dengar dengan jantung bunyi dan dia mulai senang. Jadi tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Pernah saya mengusulkan agar berhenti mengendarai sepeda motor, melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan. Tetapi alasannya selalu sama. Kita usulkan hal ini, alasannya selalu sama. Saya masih bisa punya semua alasan yang berhubungan dengan kesehatannya. Dia selalu sampaikan, saya masih bisa, saya masih kuat. Tentu sebagai seorang keponakan, sebagai anak, saya menolak jawaban ini. Tetapi sebagai seorang SPD, saya akhirnya memahami bahwa keselamatan umat manusia jauh lebih mulia dari segala macam tantangan dan juga halangan. Dia bukan tidak mencintai hidupnya, dia juga bukan tidak mencintai tubuhnya, tetapi sebagai imam dan sebagai misionaris, pelayanan kepada umat adalah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Misalnya ada pesta di kampung, saya tidak tahu di sini itu atau tidak boleh jalan. Kalau ada pesta di kampung, misalnya dia pergi hari Kamis, Jumat pesta, pasti dia main tanah. Sabtu itu dia pulang ke Pago atau pulang ke Watubuku. Misalnya Senin pesta lagi, dia pergi lagi. Dia pasti akan pulang kembali. Ini yang saya pelajari dari dia. Sejak saya bertugas ke Papua dan menjadi pastor paroki di sana, saat sudah perayaan Natal atau Paskah, kalau kami mengobrol, salah satu topik pembicaraan kami adalah misa Natal itu bisa berapa kali? Dia selalu jawab, saya misa 3 kali, dan ini memang kenyataan. Kalau ada orang awam di sini, untuk buku Bonila dan yang lain tanya, dia misa 3 kali. Misa 3 kali di usia 60-an. Sebagai anak muda, jujur saya juga tidak mau kalah. Saya juga menjawab dia,
Saya juga misa 3 kali, tetapi ada tetapinya. Jalan saya ke stasi itu lewati lumpuh dan hutan. Kita tabrak lumpuh itu sulit sekali. Kita ngeng, tetapi ban putar saja motor tidak jalan. Kita ngeng, tetapi ban saja yang putar, motor tidak jalan. Yang penting bagi dia itu pelayanan. Dia melakukannya dengan tulus. Dia mencintai semua ciptaan Tuhan. Berkebun, merawat tanaman, memelihara binatang. Kalau almarhum Patriark Simeon Biramuda itu bisa berbicara dengan babi atau sapi dengan bahasa Prancis atau bahasa Inggris, kalau seandainya Patriark Simeon bisa bicara bahasa Inggris dengan bahasa Prancis dengan babi atau anjing dan lain sebagainya, maka Patriark Lawrence almarhum ini bisa mendidik ayam untuk menjadi disiplin. Bisa mendidik ayam untuk menjadi disiplin. Ayam dibunyikan lonceng untuk makan, untuk masuk kandang dan untuk naik pohon. Ya, biasanya pagi kasih bunyi, itu ayam keluar kandang. Jam 5 dia kasih bunyi, ayam datang, teng, ayam datang. Ya, ini saya tidak izin. Saya pernah tinggal dengan beliau di Hokkien. Saya juga salah satu pelaku yang kasih bunyi lonceng ini. Ayam Patriark Lawrence yang dia pelihara jauh lebih disiplin dari kami anak-anak asrama waktu itu. Ayam kalau seandainya dikasih bunyi lonceng langsung bangun. Kalau kami atau mungkin kita, atau kalau mungkin kita lonceng bunyi, tarik selimut, tutup kepala. Dia sungguh mencintai misi, mencintai Yesus dengan sungguh. Misi sejati. Ketika saya berbuat dengan persoalan tahun 2020, kami bercerita panjang lebar tentang persoalan yang memberatkan saya hingga ditunda tabisan pada tahun itu. Saya menyampaikan, jangan panik. Kalau Tuhan dan kawan-kawan jangan panik. Saya menyampaikan bagaimana ketidakadilan yang saya terima. Tanpa saya duga bahwa Patriark sampaikan hal ini. Kalau kau sakit hati dengan SPD, maksudnya minta maaf, Patriark Lawrence saya. Kalau kau sakit hati dengan SPD, minta maaf, anggota Dewan Wakil Patriark Lawrence pada foto provinsial Patriark Lukas. SPD maksudnya pimpinan dan rektor kala itu keluar saja lalu lama menjadi imam uskup. Dia tantang saya waktu itu. Saya kaget dengan kalimat ini dan berulang selama beberapa hari. Saya lantas sampaikan ke pimpinan rumah. Pimpinan rumah itu Patriark Rektor, Patriark Fas. Dia jawab saya, Lawrence Musing itu misionaris sejati. Dia suruh aku pindah projo itu sebenarnya dia tantang engkau. Apakah bisa melewati ujian yang kecil ini atau tidak? Saya diam dan sungguh saya rasakan bahwa ini rencana Tuhan. Jadi waktu Patriark Lukas ke Merauke, saya sampaikan ke Patriark Lukas, Patriark, syukur saya tunda tabis. Ya, ini satu pengalaman. Syukur waktu itu kalau seandainya saya bersoal jawab, lalu saya putuskan untuk tetap kedua, atau saya tidak tunda tabis, mungkin pengalaman yang saya dapatkan pasti berbeda. Saya sampaikan syukur saya ditunda untuk ditabiskan. Begitu senang-senang minum mabuk di Musaki, lihat waktu dan lain-lain. Senang-senang di Musaki, sembari saya belajar administrasi kauki, urus status sipil, buat surat kemandian, kasih rekomendasi untuk orang nikah. Semuanya itu saya dapatkan ketika saya tunda tobat.
Di mata saya, dia menjadi sangat istimewa. Istimewa, tetapi sekaligus menjadi tantangan untuk kami anggota keluarga. Istimewa saya sebagai imam. Pasti orang akan bilang, kau punya bapak kecil itu mesti jalannya macam ini, walaupun mukanya kita akui sederhana. Saya biasa orang dia tidak akan marah saya. Menjadi tantangan bagaimana menghidupi pola hidup sama seperti beliau. Perhatiannya sungguh kepada orang-orang yang dia layani, yang kecil, yang kepada kecil, yang sedang maupun yang besar. Dia layani dengan sungguh. Ketika ada yang datang pertama, entah yang masih anak-anak ataupun yang dewasa, yang sudah tua sekali, kalau mau pulang, dia akan antar sampai di jalan, tunggu mobil atau tunggu ojek lewat, ambil uang itu mau dipulang ke kamar. Ini istimewa. Kalau macam ini saya juga tidak bisa buat. Di jalan, kalau bertemu dengan orang yang tidak menggunakan alas kaki, dia akan pergi cari sendalan basi dia. Pernah dalam perjalanan dari sini ke Bukit, waktu dia tugas, ada satu mama yang tidak pakai sendal, lalu dia kembali ke Talipua, tidak salah dia pakai sendal. Kasih itu mama itu, diselidiki ternyata mama itu gila dan memang tidak pernah pakai sendal. Semuanya itu dilakukan dengan tulus. Kalau pada kesempatan ini kita memuji dia, memang dia layak dapatkan itu. Bukan karena pujian semua, tetapi karena taman hidup yang layak untuk saya secara pribadi mesti teladan, tapi sulit jalan. Ketika sudah bertugas ke Papua, pesannya untuk saya itu selalu sama: jangan marah umat, kalau mereka salah mesti ngomong baik-baik, atau mereka salah paham itu karena mereka belum tahu atau belum paham. Nasihat ini sungguh dia hidup. Dia selalu baik dengan umatnya, walaupun dia pernah menampak umatnya di dalam gereja, saya saksikan, dan juga pernah menyiksa anak asramanya untuk gigit pohon pinang. Peristiwa kematian merupakan suatu pengalaman baik untuk kamu, untuk kita semua. Saya cukup sulit membayangkan hal ini mesti terjadi, sebab masih ada banyak cita-cita, mimpi yang tersimpan api dalam benak. Buku belum diterbitkan, perayaan Panjang Windu yang tersisa 4 tahun belum juga dirayakan. Asistensi ke pauki saya di Bauke masih belum diwujudkan, dan masih banyak hal lainnya. Saya sudah janji dia Natal 2028 itu dia kesana, sudah. Tapi hidup memang demikian. Kita boleh merencanakan yang paling kita inginkan, tetapi apapun itu, semua yang terjadi di kolong langit ada waktunya. Segala sesuatu ada waktu. Dia bukan sekedar hadir sebagai adik dari bapak saya, tetapi hadir juga sebagai sesama anggota serikat Sabda Allah untuk memberikan kekuatan kepada siapa saja, kepada anggota keluarga, kepada umat ketika sedang tidak berdaya. Dia menjadi kekuatan bagi kami
canda tawanya menjadi kisah yang sulit untuk dilupakan. Ini satu kesulitan, mencari tempat yang tepat dan bahu yang paling nyaman untuk bersandar. Setiap kali ada persoalan yang dialami, Pater Lois, Bapak Pater, mencari tempat bagi kami, khususnya bagi saya, untuk menemukan solusi. Solusinya sangat sederhana, tidak memihak kita dan tidak merugikan orang lain. Pada akhirnya, dia hanya berkata, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Kekecewaan yang kau alami, luka yang kau dapat, juga sakit yang kau terima, serahkan semuanya pada Tuhan. Bukan kita meminta Tuhan untuk membalas apa yang menjadi kemauan kita, tetapi kita hanya menyampaikan apa yang kita bisa. Tahun 2015 yang lalu, 11 tahun yang silam, Pater Lois merayakan 25 tahun dalam imamah. Moto perayaan subuh itu sangat menarik. Aku telah memperoleh laba 1 talenta. Dia tidak ingin lebih dari kitab suci. Pengandaiannya sederhana. Kalau Tuhan memberinya 5 talenta, maka yang ada pada dia itu 6, bukan 10. Dari 5 itu Tuhan, dan yang dia dapatkan itu 1. Kalau yang diberi Tuhan ada 3, maka yang ada padanya 4. Dari Tuhan 3, yang dihasilkannya 1. Ini satu pengalaman kerendahan hati. Walaupun kita tahu dan saya sadari bahwa dia menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa. Pengalaman iman akan Allah yang sungguh total, penyerahan diri pada tugas dan menjalani hidupnya sebagai seorang SPG, tidak membuatnya berkata, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan pada saya, dan saya sudah memperoleh laba 5 talenta. Tetapi Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya, dan lihat, kini saya memperoleh laba 1 talenta. Kita percaya akan kehidupan kekal. Dan sebagai imam, ketika ada umat yang meninggal dunia, saya selalu meyakinkan hal ini kepada umat-umat yang dilayani. Kita berkumpul di sini untuk mendoakan, bukan untuk mendoakan kematian, tetapi untuk mendoakan kehidupan. Sebagai imam, saya omong berapi-api saat khotbah atau kata pengantar, saat misa pemakaman, misa 40 hari. Saya sampaikan ini. Kita berkumpul di sini bukan untuk mendoakan kematian, tetapi kita mendoakan kehidupan. Dan ketika di posisi saya mengalami hal ini, tentu menjadi kegulatan bagi saya dan juga menjadi anggota keluarga. Saya sulit katakan pada diri sendiri dan keluarga saya bahwa Bapak Pater, Pater Lois sudah bahagia, sedang tangis kami masih sangat sungguh dan luka kami masih sungguh terlalu dalam. Akhirnya